Bayangkan bagaimana jika rahasia sukses Agus Nohen alias Agus Buntung dalam melakukan aksi manipulasinya itu bisa bantu kamu sukses lebih cepat dari orang lain. Bagaimana kalau dia punya kunci yang bisa buka jalan buat kamu untuk keluar dari kesulitan hidup yang sekarang lagi kamu hadapi? Dan bagaimana kalau metode ekstrim yang dia pakai sebenarnya bisa jadi jalan keluar buat kamu yang pengen keluar dari kemiskinan? Dan kalau kamu serius banget buat mengubah hidup, jangan setengah-setengah. Tonton video ini sampai habis. Saya bakal kasih rahasia yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya, yang bisa jadi cara yang sangat berbeda dari yang biasa kamu lakukan. Jujur aja, awalnya saya nggak tahu banyak soal Agus. Karena saya lagi sibuk banget dengan pekerjaan, jadi saya nggak sempat mengikuti perkembangan dia. Tapi, pas hari Minggu kemarin, lagi nongkrong santai di kafe, saya nggak sengaja ketemu sama Wayan, teman bisnis saya. Dari situlah, saya dapat info lengkap soal Agus. Wayan cerita, gimana Agus bisa jadi viral. Bagaimana dengan kondisi fisik yang terbatas, dia bisa melakukan hal di luar nalar yang bahkan sulit dilakukan oleh orang normal. Kenapa? Dia yang kita tahu memiliki kekurangan bisa melakukan hal itu. Dan saya melihat itu bisa terjadi karena dia punya satu hal yang tidak banyak orang miliki, yaitu keberanian buat mencoba hal yang orang lain takut lakukan. Bukan hanya soal metode kerja keras, tapi dia bekerja dengan cara yang lebih cerdas dan berani. Dan itu yang sering tidak disadari oleh banyak orang, termasuk kita, yang selalu berpikir kalau sukses itu cuma soal kerja keras doang, padahal seharusnya lebih dari itu. Sekarang, saya bakal kasih tahu gimana caranya Agus melakukannya, dan bagaimana kamu bisa menerapkan itu di hidup kamu, supaya bisa keluar dari jebakan kemiskinan yang selama ini bikin hidup kamu kesulitan. Mulai saat ini, kamu tidak perlu melakukan hal yang sama setiap hari, cukup satu hal, kerja keras, tapi dengan cara yang berbeda, yang tidak banyak orang berani mencoba. Karena, kalau kamu terus-terus mengikuti cara yang biasa kamu lakukan, ya hasilnya bakal sama aja, kayak kehidupanmu yang sebelumnya. Mari kita mulai. Langkah pertama, tentukan tujuan yang jelas. Jangan cuma bilang, saya mau sukses, saya mau bahagiakan orang tua, dan lain-lain. Itu terlalu umum dan tidak punya arah yang jelas. Jangan pernah buang-buang waktu kamu dengan tujuan yang samar. Tentukan satu tujuanmu dengan jelas, dan jadikan itu prioritas utama yang harus kamu capai. Saya melihat si Agus ini punya tujuan yang sangat jelas, dan itu yang bikin dia bisa fokus. Sebab dia tahu langkah apa yang harus diambil. Dan kalau tujuan kamu nggak jelas, kamu bakal kebingungan, seperti orang nyetir tanpa tahu kemana tujuannya. Jadi, tentukan apa yang harus kamu pelajari dan fokus aja ke situ. Misalnya, kamu mau punya bisnis, atau kamu pengen jadi ahli di bidang tertentu kayak Agus yang paham manipulasi. Ya, fokuslah mempelajari itu. Ngomong-ngomong soal manipulasi, coba tulis di kolom komentar jika kalian mau tahu cara manipulasinya. Nanti saya kasih tahu kepada kalian teknik dan cara-caranya ya. Langkah kedua, kerja keras itu harus berkualitas, quality plan. Banyak orang kerja keras, tapi kalau nggak ada tujuannya, yang didapat ya capeknya aja. Saya sering lihat banyak orang, mungkin termasuk kamu, yang kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Berbeda dengan si Agus ini yang ngerti strategi. Jadi, dia memilih untuk melakukan aksinya dengan kualitas serta fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar akan sesuai dengan tujuannya. Dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus bergerak cepat, dan kapan harus konsentrasi penuh. Jadi, setelah nonton video ini, biasakan diri kamu agar berhenti bertindak tanpa strategi, dan selalu mengecek apakah kerja kerasmu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kamu capai atau tidak. Misalnya tujuanmu sama kayak si Agus yang menguasai manipulasi, ya kamu hanya perlu belajar satu teknik aja dulu, sampai bisa menguasainya. Ketiga, jangan takut gagal, no pain, no gain. Kegagalan itu justru kesempatan bagus buat belajar. Kalau kamu takut gagal, ya hidup kamu nggak bakalan maju. Tentu saja, Agus sudah gagal berkali-kali saat menerapkan manipulasinya. Tapi, dia tidak pernah berhenti. Kenapa? Jelas, karena dia punya tujuannya. Kegagalan buat dia itu adalah pelajaran. Dan memang kita harus pahami itu. Gagal itu bukanlah akhir. Itu malah menjadi titik balik buat memulai dengan cara yang lebih baik. Kegagalan itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kamu takut gagal dan akhirnya berhenti. Itulah satu hal yang bikin banyak orang di antara kita yang hidupnya tetap miskin, tetap susah kaya. Keempat, disiplin, konsistensi. Kerja keras tanpa disiplin ya bakal capek sendiri. Banyak orang yang kerja keras, tapi kalau nggak disiplin, hasilnya tetap nggak maksimal. Agus nggak cuma kerja keras, dia juga disiplin. Setiap hari, dia terus menjalani rutinitas yang sama, yaitu belajar manipulasi yang bikin dia semakin dekat dengan tujuannya. Perlu diakui, terkadang kamu akan berada di fase di mana sedang tidak ada motivasi untuk belajar dan bekerja. Tapi disiplin itu yang bikin kamu harus tetap melakukan yang seharusnya kamu lakukan. Jadi, pastikan setiap hari kamu akan terus melakukan langkah-langkah yang akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu tadi, meskipun itu hal yang kecil sekalipun. Dan kelima, pahami situasi atau lingkungan. Positive environment. Lingkungan ini terbagi dua ya. Satu lingkungan belajar dan dua lingkungan pergaulan. Sebelum melakukan aksinya, Agus ini paham betul kalau situasi atau lingkungan yang mendukung sangat diperlukan. Seperti targetnya harus duduk sendirian di taman, suasananya harus remang-remang, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kamu.
kalau kamu mau sukses dan lepas dari jeratan kemiskinan, maka pastikan kamu dikelilingi dengan lingkungan atau situasi mendukung. Jika tidak, ya hidupmu bakalan susah maju. Jadi, coba deh perhatikan, siapa saja orang-orang di sekitar kamu. Mereka mendukungmu atau malah menahan kamu. Terus, cari orang-orang yang bisa mengajari kamu hal-hal baru, yang bisa bantu kamu bertumbuh, bukan yang terus-terusan menarik kamu ke bawah, biar terus miskin kayak mereka. Nah, setelah kamu tahu langkah-langkah tadi, sekarang kita bicara soal penerapannya. Apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Ya, jika kamu serius mau keluar dari lingkaran kemiskinan, semua langkah tadi harus mulai kamu terapkan dalam hidupmu. Jangan cuma jadi penonton yang menonton orang lain sukses. Kamu bisa melakukan itu juga. Tapi kamu harus berani bertindak dan mempraktikkan 5 langkah di atas tadi. Ulangi tonton atau berikan komentar jika ada hal yang kamu mau tanyakan. Jadi, apakah kamu siap mengambil langkah besar? Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam rutinitas yang sama. Rutinitas yang memang sejauh ini belum berhasil mengeluarkan kamu dari lingkaran kemiskinan. Stop melakukan hal yang sama, karena hasilnya bakalan sama aja. Terapkan rumus Agus yang sudah terbukti berhasil dan rasakan perubahan nyata dalam hidup kamu. Dan sekarang kamu punya pilihan, mau terus hidup seperti biasa atau mulai melangkah menuju kesuksesan yang lebih cepat dan pasti. Kesuksesan itu bukan buat orang yang cuma menunggu, tapi buat orang yang berani bertindak dan yang gak takut ambil risiko. Karena ada waktu yang buat bertindak, jangan tunda lagi. Kesuksesan itu selalu menunggu orang yang berani mengambil langkah pertama. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Kamu pasti bisa. Semangat!